Kamu berdoa saja, terserah mau berdoa kepada Tuhan yang mana. Kamu bilang gini aja, Tuhan, saya nggak tahu Engkau di mana, Engkau seperti apa, Engkau apa. Tuhan, tolong tunjukkan apa yang harus saya pilih dan apa yang saya lakukan. Jangan hanya karena pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan tidak sesuai dengan rasional kamu dan tidak ada orang yang mampu menjelaskan apa yang menjadi kerisauanmu langsung menjadi alasan kamu untuk mengambil keputusan bahwa tidak ada Tuhan atau ya, kalau kamu merasa ragu dengan satu agama, pelajari agama-agama yang lain. Nah, di situ setelah kamu minimal menguasailah, mengetahui Hindu itu konsep Tuhannya begini, Buddha konsep Tuhannya begini, Islam konsep Tuhannya begini. Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol tentang Tuhan di era modern. Nah, yang melatar belakangi kenapa gue ngambil topik ini adalah ada temen gue ya, bukan satu nih, banyak nih guys, yang pada akhirnya itu tidak percaya Tuhan gitu, dan dia juga tidak percaya dengan tidak adanya Tuhan gitu, jadi kayak ngambang gitu ya. Kalau istilahnya itu lebih ke agnostisisme ya. Kalau ateis itu beda guys. Kalau ateis itu kan orang memang sudah benar-benar nggak percaya dengan keberadaan Tuhan. Nah, tapi kalau agnostisisme ini dia lebih karena tidak ada sesuatu hal yang bisa menjelaskan ke dia tentang sesuatu keberadaan Tuhan itu rasional ada dan tidaknya gitu. Dan pada akhirnya mereka ngambil keputusan bahwa ya yang penting mereka tetap berlaku baik gitu, tapi mereka tidak mengakui dan tidak pula tidak mengakui gitu. Kayak ngambang ya sebenarnya ya. Dan ini komunitas ini cukup banyak di Indonesia, terutama kalangan milenial ya. Mereka itu sekarang itu beda ya kalau milenial ya. Kalau mungkin waktu gua dulu belum tua juga sih. Makanya zaman dulu itu kalau dikasih tahu bahwa Allah itu satu, iya. Allah itu besar, iya. Nah, kalau anak-anak milenial sekarang, mereka itu butuh penjelasan yang rasional dan masuk akal. Contoh gini, bener nggak sih orang setelah mati itu akan dihidupkan gitu? Oke lah, kalau kita penjelasan di Al-Quran, karena saya beragama Muslim ya, sudut pandang gue dari Al-Quran tadi udah jelas bahwa orang Islam dengan kepercayaan iman bahwa orang yang mati setelah mati itu pasti akan dibangkitkan. Nah, buat orang-orang yang kritis ini, mereka itu butuh penjelasan secara logika bagaimana dibangkitkan, sedangkan ini udah hancur lah segala macem gitu. Nah, sebenarnya hal ini sih menurut gue pribadi itu suatu hal yang wajar ya. Kenapa? Karena memang generasinya udah generasi beda, generasi kritis, butuh penjelasan yang si detail-detailnya. Di samping itu juga, kadang-kadang penjelasan dari tokoh agama ataupun ulama yang menjelaskan text on the book ya, book on the text ya. Ya itulah ya intinya ya. Jadi redaksinya itu ya memang benar-benar konteksnya sesuai dengan ayat suci gitu. Mereka tidak mampu menjelaskan bagaimana persepsi dari si orang ini yang memang melihat segala sesuatunya dengan logika, dengan dia menjelaskan berdasarkan teks on the book tadi itu. Nah, yang terjadi yaitu tadi krisis kepercayaan tentang keberadaan Tuhan seperti itu. Nah, gue mau bahas nih penyebab-penyebabnya kenapa sih bisa terjadi seperti itu, dan kira-kira kalau kalian ngalamin krisis kepercayaan seperti ini, apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, gue mau bahas detail setelah ini. Jangan kemana-mana. Gue ingetin lagi buat kalian yang baru nemuin channel gue nih, belum subscribe, gue ingetin untuk subscribe. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Nah guys, yang pertama kita bahas adalah penyebabnya. Nah, penyebabnya itu sendiri kalau kita menelisik ya ke belakang tentang pendidikan agama di Indonesia khususnya, kita tahu kalau sekolah-sekolah itu paling hanya seminggu sekali ya, lamanya itu sekitar sejam atau 2 jam dalam waktu 1 minggu itu ya, itu untuk belajar agama, tentang dasar-dasar agama gitu. Nah, kalau kita mau mengetahui atau dapat ilmu lebih ya, berarti kita harus ke sekolah yang memang khusus agama, yang kurikulumnya ada penekanan agama. Tapi kebanyakan kita kan enggak ya, kita waktu SD itu kan lebih ke SD nasional ceritanya, karena ibtidaiyah juga kan jarang ya. Nah, disitulah kekurangan dari dasar atau pondasi kita tentang pemahaman agama tersebut, sehingga pada waktu udah gede ya tahu sendiri akibatnya. Nah,
menurut gue pribadi itu adalah salah satu penyebab. Ditambah lagi orang tua yang ya boleh dibilang, gue pribadi ya, bahwa orang tua itu adalah Islamnya Islam abangan. Islam abangan itu ya lebih ke ya Islam gitu, tapi secara keseluruhan atau secara dasar-dasar ya biasa aja kayak gitu. Dan tidak ada penekanan juga ke anak untuk belajar tambahan agama atau seperti apa gitu. Nah, sedangkan itu adalah masa-masa kritis di mana umur-umur yang masih belia itu harusnya itu lebih dikuatkan dengan pondasi agama supaya ya gedenya tidak bingung seperti yang sekarang terjadi gitu. Nah, ketika seseorang lanjut ke pendidikan atau jenjang berikutnya, mereka juga kalau seandainya sekolah biasa ya kayak SMP ataupun yang lainnya yang basisnya memang bukan agama, sama lagi bahwa di situ agama juga kurang. Dalam seminggu berapa jam yang dialokasikan untuk agama? Ditambah di rumah juga kalau kita ngaji ya, ngaji itu rata-rata hanya belajar membaca Al-Quran. Ya, mungkin kalau kalian ada yang sampai belajar tafsirnya ya itu bagus ya. Tapi kalau gue pribadi, masa-masa gue dulu, itu hanya belajar baca Al-Quran. Ini alif, ini ba, ini ta, ini sa gitu. Jadi tidak ada pemahaman bahwa ayat ini artinya ini gitu. Jadi hanya belajar mengaji gitu. Nah, generasi ini kan yang sekarang yang jadi orang tua, dan ini yang sudah memiliki anak yang mungkin udah usianya 15 tahun, 16 tahun yang mungkin ke depan akan makin banyak lagi ya si agnostisisme ini ya, komunitasnya gitu. Orang-orang yang memang meragukan tentang keberadaan Tuhan gitu. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu memilih untuk ikut ya aliran agnostisisme ini guys. Itu baru dari dua sisi. Belum lagi dari sisi anak sekarang itu, orang sekarang lah ya, bukan anak ya, karena mereka udah bukan anak-anak lagi gitu. Melihat dan mengamati bagaimana agama diperjualbelikan untuk sebuah jabatan, bagaimana agama diperjualbelikan untuk sebuah keuntungan pribadi, dijadikan alat. Itu banyak banget terjadi yang pada akhirnya tidak ada contoh yang bagus yang bisa menjadi panutan ketika mereka oke lah, gue bangga dengan agama gue, yaitu agama Islam. Tiba-tiba seorang ustadz, seorang kiai haji dipenjara gara-gara korupsi. Banyak hal terjadi seperti itu yang pada akhirnya menimbulkan skeptis terhadap agama itu sendiri gitu. Kok agama gue kayak gini banget gitu ya. Padahal yang salah kan sebenarnya bukan agamanya, tapi oknumnya. Tapi mereka menggunakan agama untuk melakukan hal tersebut gitu. Dengan posisi dia sebagai Menteri Agama, dengan posisi dia sebagai ulama. Kita tahu, kita nggak perlu sebut satu-satu, tapi itu yang terjadi di kita, yang pada akhirnya makin menambah orang-orang yang tadinya memang ragu tentang agamanya, makin ragu lagi gitu. Karena memang tidak ada suri tauladan dan tidak ada contoh yang bagus. Ada mungkin, ada, tapi yang muncul itu ya contoh-contoh yang nggak bagus itu tadi gitu. Oke lah, si A itu disukain kelompoknya, balik lagi ya kelompoknya, si B disukain lagi kelompoknya. Apakah kelompok ini terus suka dengan kelompok B? Ternyata enggak gitu. Mereka saling bermusuhan, menjelek-jelekkan apa yang di atas. Nah, kita sebagai penonton lihat, terus gue mau nyontoh yang mana gitu. Kenapa? Karena gue nggak mihak ini, gue nggak mihak sana. Terus gue harus bagaimana gitu. Itu yang menimbulkan makin memperburuk krisis kepercayaan yang dialami oleh anak-anak sekarang. Sedih beneran sedih sih. Ya, pengalaman pribadi gue ya waktu kecil, agama itu sedikit banget yang gue dapet gitu. Di tempat ngaji hanya belajar alif ba ta sa jim. Ya, di sekolah hanya belajar syahadat, rukun iman, rukun Islam. Ya buku segini, seminggu sekali, kadang gurunya nggak datang, baru minggu depan lagi. Itu yang terjadi, dan itu adalah salah satu penyebab-penyebab alami yang membuat orang tadi masuk ke aliran agnostisisme ini guys. Belum lagi ketika mereka ragu dalam posisi masih bimbang kayak gini, mereka juga bingung mau tanya ke siapa gitu. Tanya ke siapa coba? Tanya. Oke, sekarang satu contoh pertanyaan gini deh. Tuhan itu perempuan atau laki-laki? Nah, kalau orang-orang yang tidak memahami konteks pertanyaan tersebut akan langsung menjawab sesuai dengan dalil atau ayat, baik itu Al-Quran maupun Bible atau Injil. Mereka akan jawab bahwa Tuhan itu bukan laki-laki atau bukan perempuan. Nah, anak milenial, anak sekarang nggak bisa dijelaskan, oh bukan laki-laki, bukan perempuan, terus apa kayak gitu ya. Nah, itu kan perlu pemahaman ekstra untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan logika juga, dengan ayat juga gitu. Jadi ada kayak semacam kepuasan batin buat yang nanya, oh iya ya jawabannya bener gitu.
Nah, ini kadang-kadang kita juga bingung gitu, Tuhan perempuan atau laki ya? Kayak gitu kan? Ya, syukurlah buat kalian yang udah tahu gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau buat yang mereka memang dalam posisi ragu, terus mereka nggak nemuin jawaban, belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kayak kemarin tuh sempat viral kan, yang jika Tuhan itu besar, apakah Tuhan bisa mampu menciptakan batu yang sangat besar? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya namanya ya? Kalau kita nggak jeli dengan pertanyaan tersebut, kita nggak memahamin dan nggak bisa menjelaskan dengan logika, penjelasan sekarang ya memang harus rasional gitu, harus ngikutin perkembangan zaman gitu. Oke, ayatnya nggak akan bisa dirubah, tapi cara penyampaiannya, cara menjelaskan ya harus ngikutin bagaimana kondisi saat ini. Seperti itu ya, memang anak kecil itu udah kepo, kok Tuhan nggak kelihatan, bagaimana cara melihat Tuhan ya, kita harus menjelaskan gitu. Dan gue pribadi ya memang nggak mampu sih jelasin itu, tapi setidaknya orang-orang yang memang punya kompeten tadi untuk menjadi panduan ya, untuk menjadi contoh umat atau menjadi ulama atau menjadi pastor ataupun apalah itu ya, mereka tetap harus bisa memahami bagaimana si orang-orang ini bertanya dan bagaimana dia mampu menjelaskan dengan kondisi yang ada real sekarang. Supaya apa? Supaya aliran-aliran kayak agnostisisme ini tidak akan makin membesar yang meragukan tentang keberadaan Tuhan. Nah guys, yang berikutnya bagaimana ngatasin ketika kamu masuk atau merasa bahwa kamu adalah salah satu bagian dari agnostisisme ini. Yang pertama harus kamu lakukan adalah kumpulkan dulu apa yang menjadi ganjalan dalam diri kamu. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu itu masih mengganjal ya, atau keberadaan Tuhan, kenapa Tuhan nggak bisa dilihat, apakah benar setelah mati itu akan dibangkitkan, bla bla bla, semua pertanyaan-pertanyaan yang itu ganjel, simpan baik-baik ya, simpan dulu, kamu catat dan simpan sampai kamu terus mencari apa sih jawaban dari apa yang kamu tanyakan. Nah, gue punya referensi kalau memang ada beberapa poin-poin tadi itu sudah tercatat sama kamu coba cari referensi di ceramahnya Zakir Naik. Kita tahu Zakir Naik itu punya kontroversi. Oke lah, kita nggak ngelihat kontroversinya, tapi ada beberapa hal penjelasannya dia itu yang mampu mematahkan apa yang menjadi rasional kita gitu. Gue juga sama seperti itu dulu ya, ngalamin tentang keberadaan Tuhan itu sendiri, tentang apa yang menurut gue kayak hidup setelah mati itu nggak masuk logika segala macam. Tapi setelah gue dapat penjelasan dari si ulama ini ya, si Bapak Zakir Naik ini, oh iya juga ya. Tapi itu lagi, balik lagi bahwa kita harus melepaskan ego kita untuk tidak melihat apa yang menjadi kekurangan Zakir Naik, tapi kita ngambil positif apa yang memang telah dia sampaikan, yaitu penjelasan-penjelasan yang bisa mematahkan akal dan logika kita. Itu adalah langkah pertama yang harus kamu lakukan. Langkah kedua, kamu juga harus banyak belajar lagi. Kalau merasa ragu dengan salah satu ajaran agama, coba kamu pelajarin beberapa agama yang ada di Indonesia. Mungkin Islam, Hindu, Buddha, atau segala macamnya. Dan kalau kamu mengetahui semua dan masih berpikiran bahwa ada dan tidaknya Tuhannya kamu masih tetap ragu, it's okay. Tapi kamu harus memperkaya, dalamin dulu wawasan kamu tentang agama itu sendiri. Baru kamu memutuskan bahwa kamu ragu tentang keberadaan Tuhan. Jangan sampai kamu hanya tahu bungkusnya aja, tapi kamu sudah ngambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu salah dan salah besar. Kamu bisa menyimpulkan kalau kamu memang sudah mengetahui secara keseluruhan. Jangan hanya karena pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan tidak sesuai dengan rasional kamu dan tidak ada orang yang mampu menjelaskan apa yang menjadi kerisauanmu langsung menjadi alasan kamu untuk ngambil keputusan bahwa tidak ada Tuhan atau Tuhan itu tidak rasional. Itu salah. Tapi yang harus kamu lakukan adalah dalemin dulu ya. Kalau kamu merasa ragu dengan satu agama, pelajari agama-agama yang lain. Nah, di situ setelah kamu minimal menguasailah, mengetahui Hindu itu konsep Tuhannya begini, Buddha konsep Tuhannya begini, Islam konsep Tuhannya begini. Kamu sudah menguasai dan kamu merasa bahwa kamu masih dalam aliran agnostisisme, itu silahkan kalian ngambil keputusan tersebut. Tapi ya balik lagi, jangan sampai kita hanya tahu kulitnya doang, luarnya aja kita sudah ngambil keputusan bahwa kita ragu dengan keberadaan Tuhan. Seperti itu menurut gue sih salah ya. Itulah yang harus kalian lakukan. Nah, itu adalah hal simpel yang bisa kamu lakukan ya guys. Masih ragu juga dengan apa yang sudah kamu pelajari, dengan apa yang sudah kamu pahami, it's okay. Nah guys, sekarang kalau kamu masih ragu juga dengan hal tersebut, gak ada masalah ya. Kamu berdoa saja, terserah mau berdoa kepada Tuhan yang mana. Kamu bilang gini aja, Tuhan, saya nggak tahu Engkau di mana, Engkau seperti apa, Engkau apa. Tuhan, tolong tunjukkan apa yang harus saya pilih dan apa yang saya lakukan untuk
menjadi pedoman atau pegangan hidup saya. Ingat guys, Nabi Ibrahim dalam Islam nih ya, sebelum dia mendapatkan wahyu, dia sudah menyangka bahwa matahari itu adalah Tuhan, bintang itu adalah Tuhan. Tapi pada akhirnya dia menemukan Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dia punya keinginan untuk mengetahui Tuhan itu yang benar ternyata ini. Seperti itu. Itu versinya Nabi Ibrahim. Kalau kalian merasa seperti Nabi Ibrahim sebelum dapat wahyu, it's okay gitu. Nah, masalahnya adalah kalian punya keinginan apa enggak untuk mengenal Tuhan. Ini yang jadi trouble gitu. Kadang-kadang ya itu tadi ya, kita juga nggak ada keinginan untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kasih jalan gitu. Ya guys ya, intinya agama adalah hak asasi. Kalian boleh beragama, kalian boleh enggak. Tapi kalau di Indonesia wajib sih ya. Di KTP, tapi kalau aslinya juga enggak. Ya, intinya seperti itu aja buat kalian. Ya, kalau memang masih mau diskusi dengan gue ya, silahkan komen di bawah, nanti kita bisa diskusi tentang hal ini ya guys ya. Gue nggak menghakimi bahwa kalian tidak beragama itu salah. Enggak, kalian agnostisisme atau ateis itu urusan kalian, itu ini kalian. Tapi gue hanya ngasih informasi. Sekiranya kalian mengalami hal tersebut, itu tadi yang harus kalian lakukan. Guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nyaksiin video gue. Ya, jangan lupa support gue dengan subscribe channel gue guys. Kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya. Dah.